Selamat bergabung Mas Ishak. Ya. Usia berapa ini, masih muda nih? Iya, 23. Udah berapa? 23. 23. Udah menikah belum? Ya, Udah belum. menikah? Belum. Ya, persiapan ya nanti kalau Iya. udah punya anak ya. Oke, kita mulai jam 10.10 ya. Kita nunggu yang lain ya. Oh iya. Hmm. Apa mas? Bisa ke mas? Bisa ke mana? Ada apa pak? Iya. Ya, Kurang deh kata. udah ada berapat no? Oke. Tunggu. Ngomongnya bisa Ini. ada beteng ya. Oke. Makin gede. Yo, orang semua orang bener. Oh, ngomongnya nih. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arham, terima kasih Sudah, sudah. Pak Ishak Mambu, terima kasih Pak Sartono yang sudah gabung. Nah, hari ini saya mau bahas bagaimana memanfaatkan ilmu hipnosis dan parenting dan cara Nabi dalam mendidik anak. Nah, saya mau tanya dulu ya, Pak Arham, Pak Ishak, Pak Sartono ya. Pak Arham sudah punya anak? Alhamdulillah sudah. Sudah. Berapa Pak? Mas Dos. Baru Ya. berapa Pak? Satu. Baru satu. Usia berapa sekarang? 35. 35 tahun. Iya, Oh, 35 tahun. maksudnya anak. Anak usia Iya. berapa? Oh, anak 11 tahun. 11 tahun. Iya. Oke. Kalau Pak Sartono? Sudah anak berapa Pak? Satu, Pak. Satu. Ya. Usia berapa? Ya, usia 8 tahun. 8 tahun. Ya. Masih kecil semua ya. Iya, iya. Yang Iya. Mas Ishak ini belum ya. Mau Iya. merencanakan nih. Mas Ishak sudah punya apa? Tunangan belum atau calon pasangan sudah belum? Ada. Ada. Iya. Ada berapa? 1, 2, 3. Ya, yang penting dipilih yang baik ya. Iya, Pak. Ini ada lagi yang gabung ini, Wahyudi Muhammad. Ya. Pak Wahyudi Muhammad. Bentar saya balas dulu chat. Selamat bergabung Pak Wahyudi Muhammad. Selamat Pak. Terima kasih Pak udah kan bergabung. Oh ya. Di mana Pak Wahyudi? Saya di Cakung Pak, Jakarta. Cakung, Jakarta. Oke. Baik. Ya.
Nah, ada lagi nih yang gabung. Bapak Abu Afiyah. Nah, ini saya. Abu berarti bapak ya, karena Islam ya. Baik, langsung aja saya presentasikan ke presentasi. Apakah sudah bisa melihat slide-nya? Ya, sudah. Ada Pak. ya, yang oke. Semuanya sudah melihat? Ada yang belum bisa melihat slide-nya? Nanti kalau ada belum ada ini ya, komen ya di chat ya. Baik. Nah, kita nanti buka sesi tanya jawab. Anda bisa chat, Bapak-bapak. Kalau ada ibu-ibu yang juga gabung, bisa chat di ruang chat. Kemudian bertanya ya, bertanya jika ada pertanyaan. Nanti kita bahas di akhir sesi. Silakan kalau terbesit pertanyaan, tanya aja di chat. Nanti saya baca di situ. Baik, kali ini saya membahas webinar tentang hypnoparenting yang secara Islam yang ajaran Nabi. Ya. Saya tidak ahli hadis, saya juga bukan sahabat Nabi pada waktu itu, jadi saya mengkaji dari beberapa keilmuan dan saya menyebutkan bahwa ini baik untuk dipresentasikan, gitu. Nah, ini keluarga saya, ya, 1 istri, 2 anak perempuan, ya, yang saya rasa cukup bahagia. Artinya kebahagiaan itu dinilai dari diri masing-masing ya. Jadi kalau saya katakan dalam hati saya sangat bahagia sekali. Sudah dikaruniai istri, kemudian anak yang cantik-cantik dan istri juga cantik ya. Saya juga lumayan ganteng lah. Gitu. Jadi saya sangat bersyukur, insya Allah ya, dalam pernikahan dari sisi sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah sudah diberkahi Tuhan. Jadi sakinah itu kecukupan secara ekonomi, kemudian mawaddah itu hubungan seksual, kalau warahmah itu selalu dikasih pencerahan Tuhan. Insya Allah mudah-mudahan saya dan Anda juga mendapatkan yang sama ya, bahkan lebih. Bahkan saya tidak tahu kalau mungkin bapak-bapak juga lebih bahagia dari saya. Lebih kaya dari saya, lebih mendapatkan pencerahan. Kalau saya lihat Pak Arham kan juga guru ngaji ya. Jadi saya yang belum bisa ngajari orang-orang untuk ngaji. Oke, saya lanjut lagi. Studi kasus dari lingkungan kita ya. Coba lihat lingkungan sekitar Anda, sekitar Bapak Ibu. Di situ banyak sekali anak-anak yang kurang ngajar ya, yang tidak sopan dengan orang tua. Bahkan sekarang bukan hanya tidak sopan, bukan hanya dia tunduk saat berjalan di depan kita. Kalau dulu saya sebagai orang timur yang dikasih teladan oleh orang tua bahwa ketika ada orang tua di depan Anda dan Anda lewat, Anda harus tunduk, Anda harus sopan, Anda harus amit-amit gitu. Nah, sekarang bukan seperti itu yang terjadi di lingkungan. Dan mungkin di sekitar Bapakku juga sama. Mungkin ya, atau bahkan masih menjalani keteladanan itu, saya juga kurang tahu. Nah, coba dilihat seberapa beda dunia sekarang dengan dunia yang dulu tentang akhlak anak ya. Kemudian berapa banyak anak yang tidak memiliki sopan santun kepada orang tua, bahkan melawan, bahkan bukan hanya melawan ya, bahkan yang terjadi di berita-berita sekarang itu banyak penganiayaan dari anak kepada orang tua, anak kepada guru, bahkan pembunuhan ya. Ini karena apa? Karena kurangnya pendidikan akhlak, karena kurangnya pengetahuan terhadap akhlak. Kalau kita lihat sekarang adalah yang digembar-gemborkan adalah pembangunan, sehingga pembangunan akhlaknya tidak dipikir, pembangunan fisiknya aja yang dipikir. Nah, ini secara
runtutnya pembentukan pribadi manusia atau personality atau kepribadian ini tidak bagus. Karena kepribadian ini yang harus ditanamkan pertama kali di dalam diri seseorang. Bahkan Nabi menganjurkan bahkan Nabi diutus dalam dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bustu liutamima makarim. Itu yang saya tahu. Mungkin Pak Arham yang lebih tahu dari saya. Jadi Nabi diutus ke dunia ini adalah menyempurnakan akhlak. Nanti setelah akhlak itu terbentuk dengan baik, setelah bagus budi pekertinya, bagus attitude-nya, maka akan berdampak pada hal-hal yang tentunya sangat bagus untuk hal-hal lain. Misalkan dalam kebijaksanaan, dalam perilaku, dalam memutuskan sesuatu, dalam berinteraksi dengan orang lain, dalam berkemampuan, dan dalam intinya dalam keyakinan. Ini yang paling penting. Menanamkan iman pada diri anak, termasuk membiasakan keimanan itu di dalam kehidupan. Gitu ya. Ada yang gabung barusan, Bu Uli, ya, selamat bergabung. Kemudian berapa banyak anak yang berani membentak atau bahkan melawan ke gurunya? Banyak sekali. Ini yang dalam yang memang di dunia pendidikan ini banyak mengalami hal ini. Bahkan saya dulu ketika jadi siswa juga pernah berani membentak guru. Ya. Ini mungkin saya juga belum paham sekali tentang akhlak dalam adab untuk guru. Jadi ya begitulah, namanya juga manusia ya, ada khilafnya ya. Kemudian berapa banyak anak yang terjerumus pergaulan bebas? Ini sangat harus kita waspadai, harus kita jelaskan betapa pentingnya akhlak, betapa pentingnya belajar memahami kehidupan. Apakah itu bagus untuk masa depan kita, masa depan anak, atau sebaliknya, menjerumuskan anak pada keburukan, pada murka Allah. Dan akhirnya kalau buruk itu dipelihara ya, masuk neraka. Ya. Lanjut lagi, dasar betapa pentingnya membentuk akhlak anak sejak dini. Nah, sangat penting. Mewariskan akhlak kepada anak lebih baik daripada mewariskan harta. Ini saya baca dari sahabat Nabi ya, dari Ali. Kalau ada yang menyebutkan ini Ali bin Abi Thalib, ada yang juga menyebutkan Ali bin Madani. Ya, saya kurang jelas tentang hadis ini. Namun mengatakan bahwa mewariskan akhlak kepada anak lebih baik daripada harta. Jadi kita nggak usah kemudian terkompori dengan apa-apa yang dilakukan tetangga kita, saudara mungkin, bahkan orang tua yang menganjurkan kamu harus mewariskan harta. Kamu harus kerja yang tekun, kamu harus kerja yang sungguh-sungguh, kamu harus kerja yang berlimpah sehingga nanti kamu bisa mewariskan harta kepada anakmu, kepada keluargamu. Ini cara Nabi tidak dianjurkan. Yang paling dianjurkan adalah mewariskan budi pekerti, akhlak, adab, tabiat yang baik kepada anak-anak kita. Itu. Jadi sekarang yang belum tahu silakan mulai diketahui. Bahkan saya juga kemarin setelah membaca hadis ini kaget karena dari orang tua saya itu tidak mengajarkan ini, bahwa dulu seringnya malah diajari ngumpulin harta yang banyak, diajari tentang riba, diajari mendapatkan sesuatu dengan meminta rezeki lebih dulu ya, seperti utang, kemudian pinjam orang, kemudian meminta DP dulu ketika ada proyek. Itu salah satu cara mengambil rezeki lebih dulu. Nah, ini yang diajarkan oleh orang tua saya, bahkan keluarga orang tua saya begitu. Jadi mereka para kontraktor biasanya mengambil
pekerjaannya dengan berhutang, dengan mengambil DP dulu, dengan mencairkan dana di awal untuk besar. Nah, ini kalau cara Nabi tidak. Cara Nabi bahkan mengharamkan riba ya, dan mengajarkan tetap jujur pada proses apapun. Jika memang itu belum mampu ya perlahan-lahan untuk mencapainya. Jadi yang diwariskan adalah akhlak, kejujuran, cara tindak tanduk yang bagus kepada anak cucu kita. Nah, ini memang prosesnya sangat panjang ya. Jadi saya beralih dari sebuah statement yang mendidik anak. Ini yang ramai siapa ya? Yang ramai mungkin boleh saya. di-silent dulu. Coba di mic-nya di-silent dulu yang belum ya. Pak Sartono ini. Siap. Oke. Bahkan proses saya hijrah ya. Hijrah itu bukan hanya dari non muslim jadi muslim, tidak. Tapi hijrah itu adalah melangkahkan diri kepada kebaikan. Berkomitmen bahwa diri kita baik. Berkomitmen bahwa diri kita jalan pada jalan Allah. Itu namanya hijrah. Jadi bukan hanya hijrah itu, orang itu berhijrah dari agama ini ke agama ini, atau berhijrah dari cara berpakaian yang seronok atau yang kurang baik kepada yang baik. Misalkan awalnya tidak berhijab kemudian berhijab, awalnya pakai rok pendek kemudian sekarang tidak, pakainya rok panjang. Itu hijrah, itu bukan. Tapi dalam hati kita kalau sudah berkomitmen menuju kebenaran Allah, menuju Shiratal Mustaqim, sesuatu yang memang diizinkan Allah. Nah, niat itu adalah sebuah langkah untuk berhijrah. Memang sulit sekali. Saya dulu mengatasinya dengan berbagai teknik hipnosis. Ada Swiss pattern, ada chair therapy, ada forgiveness kepada orang tua saya. Bahkan dulu saya pernah diejek oleh adiknya orang tua saya, sehingga saya merasa tertekan di situ, merasa ada marah, ada dendam. Kemudian setelah saya tahu dengan cara chair terapi, dengan hipnoterapi, saya bisa menyelesaikannya tanpa merusak hubungan. Jadi saat itu saya waktu SMA itu ya, jadi ada penghinaan. Artinya penghinaan itu labeling. Kamu bisa apa sih? Kamu paling jadi orang miskin nantinya. Kamu bodoh, kamu nakal, kamu jadi bajingan nantinya. Kamu tidak akan sukses nantinya. Bahkan itu dilabeling kepada saya. Memang saat itu saya suka main musik ya, suka main gitar, jadi saya sering manggung juga. Dan saudara-saudara dari saya itu tidak ada yang sejalan dengan apa yang saya lakukan. Jadi tidak ada yang musisi, tidak ada seniman. Saya mungkin berpikir bahwa ini dari karakter ibu saya. Ibu saya dulu Korea, saya juga juara Korea pernah di sekolah ya, di waktu SD, kemudian di Madrasah Sanawiyah. Kemudian saya juga sering dipanggil untuk Korea ya, membaca Quran dengan lagu-lagu yang bagus. Itu saya juga pernah jadi mengisi acara pernikahan, pengajian, itu pernah. Kemudian lambat laun saya belajar musik. Saya suka main gitar dan sudah hampir mulai dari SMA sampai dengan kuliah itu sering manggung ya, sering manggung di acara nasid-nasid gitu. Juga dulu sering manggung dangdutan juga, tapi kedepannya saya berpikir bahwa ini kurang bagus untuk perilaku saya, karena di ranah dangdut itu banyak mabuknya, banyak minuman keras. Kemudian saya memutuskan untuk ikut musik di nasid-nasid gitu. Kemudian berjalan sampai kemudian hampir 8 tahun ya saya menjalani kehidupan di musik sambil juga mempelajari ilmu hipnoterapi. Nah, itu saya merubah dari rasa dendam, rasa jengkel kepada orang tua, kepada anak, saudara,
itu saya lampiaskan dengan namanya chair terapi. Kemudian saya lakukan namanya juga forgiveness. Saya sampai memukul sebuah kursi yang itu saya bayangkan adik orang tua saya yang menghina, kemudian teman-teman yang juga menghina, kemudian saudara-saudara lain yang menghina saya. Kemudian terlampiaskan semuanya sehingga lega dan akhirnya saya bisa menentukan kehidupan saya lebih baik. Nah, ini jika kita sebagai orang tua yang mendidik anak untuk statement begini akan menjadi rasa penekanan batin atau luka batin di dalam diri anak sehingga anak tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, ini prosesnya sangat lama dan ini saya jalani sendiri. Tidak ditunjukkan orang tua, kamu ada luka batin tidak kepada orang lain. Kamu ada luka batin tidak kepada saudara, kepada saya sendiri. Sama sekali tidak. Nah, setelah saya tahu ilmunya, saya lepaskan semuanya kepada benda dan akhirnya saya lega, akhirnya saya bisa menuju jalan yang baik. Itu. Dan sekarang ketika saya mendidik anak, ya, saya juga ada pendidikan yang kurang baik ketika anak saya masih kecil yang pertama itu. Saya belum tertata secara ekonomi, saya baru membangun sebuah kehidupan baru dengan istri. Kemudian ada gejolak-gejolak emosi yang tidak stabil ketika mulai membangun keluarga. Nah, pada saat ini saya mengatakan kepada anak-anak, "Nak, adakah dendam kau terhadapku? Adakah sakit hati yang masih ada di dalam hatimu terhadapku, terhadap papa? Kalau ada, sampaikan sekarang, lampiaskan sekarang. Papa ingin kamu lega, papa ingin kamu merdeka." Ada memang, saya sampai kemudian dipukuli sama anak, ya saya suruh pukul di bagian pundak ya, sehingga tidak terlalu sakit. Kemudian saya kasih bantal, ayo pukuli, ayo. Kalau perlu jewer ayah, jewer papa, sehingga kamu lega. Karena dulu dalam perjalanan hidup saya, pernah saya memukul anak, pernah sampai kemudian mendorong anak itu kena almari. Saya pernah ada almari plastik ya, tempat pakaian anak itu. Saya saking jengkelnya pulang kerja ya lagi pusing gitu, kemudian anak nangis nggak berhenti. Wah, saya butuh istirahat, istri sudah mengkondisikan tapi belum berhasil. Kemudian saya jengkel, saya jengkangin, saya dorong kena almari plastik gitu, kemudian pintunya pecah. Kemudian dari situ saya menyesal sekali. Saya lakukan namanya self healing, self hipnoterapi ya. Ini kalau dalam Islam ya kondisi khusyuk, kondisi yang tenang, nyaman. Kalau dalam Islam dianjurkan adalah sholat. Sholat menenangkan diri, sholat taubat, kemudian meminta Tuhan untuk menunjukkan cara yang terbaik. Nah, dari situ saya menyesal sekali. Saya merenungi diri saya, kenapa saya melakukan ini. Itu saja. Hal yang kemudian saya runtuti bahwa saya harus bersikap baik. Kalau terjadi seperti ini, ketidakseimbangan emosi, ketidakseimbangan pikiran, saya harus self healing, saya harus self hipnoterapi, saya harus sholat khusyuk, kemudian menenangkan diri baru minta petunjuk sama Tuhan. Nah, kemudian pelan-lahan anak menjadi tidak ada rasa dendam. Kemudian sekarang akrab sekali, sekarang enak sekali, sekarang enjoy sekali, sekarang mereka menyenangkan hati. Nah, itu yang nanti saya inginkan kepada Bapak Ibu untuk bisa menyikapi dengan cara bahagia. Nah, nanti ada caranya. Baik, saya lanjut. Rasulullah SAW berkata bahwa tidaklah seorang bapak memberikan pemberian kepada anaknya sesuatu yang lebih baik dibandingkan yang dia berikan. Jadi warisan itu nomor 2, yang pertama adalah akhlak. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Jadi Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi itu yang paling penting. Setelah akhlak baik, setelah kita mencontohkan menjadi teladan yang baik kepada mereka, nah nanti kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan akan mudah kita dapatkan. Saya sendiri sudah merasakannya. Saya dari dulu ya, anak yang pertama itu usia sekarang 8 tahun.
Dulu awal kali saya membangun keluarga karena saya sering emosi, karena saya sering tidak memperhatikan dirinya, tidak care, itu sering sakit-sakitan. Bahkan sampai di puskesmas itu diinfus karena sakit demam berdarah karena saya tidak mempedulikan dirinya. Nah, kemudian saya membenahi itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Nggak ada yang sakit sampai parah, nggak ada. Paling sakit ya flu, pilek, panas, begitu saja panas. Yang santai, panas-panas wajar lah. Kasih obat di apotek, kasih, kalau saya biasanya beli namanya Etafulsin itu. Itu saya kasih itu aja udah sembuh. Dan dengan ketenangan hati, dengan ketenangan pikiran, dengan cara saya feeling, saya bisa mensugestikan dirinya untuk bisa fight, bisa kuat, bisa sehat dan bahagia. Nah, nanti saya beri gambaran apa sih yang saya lakukan di situ dengan saya feeling, saya hipnoterapi, dengan ibadah yang khusyuk, dengan melihat bagian-bagian tubuh sedaksenya untuk bisa memberikan kesehatan, untuk bisa memberikan kebahagiaan pada keluarga kita. Saya lanjut, akhlak adalah hak anak yang wajib dipenuhi orang tuanya, persis seperti memberi makan dan minum. Jadi kalau kita tidak menanamkan akhlak yang baik, maka kita sama dengan mengeringkan jiwanya, seperti memberi makan dan minum. Kalau kita memberi makan dan minum adalah menjadikan anak kita tubuhnya sehat, ya. Kita memberi makanan tubuh, itu adalah makan dan minum. Dan di dalam unsur manusia ada tubuh, ada jiwa, dan ada spiritual. Kalau di dalam ranah hipnoterapi itu ada 3, ada tubuh, pikiran, dan perasaan. Kalau dalam ranah spiritual ada 3, tubuh, pikiran, dan perasaan jadi satu, yaitu yang disebut soul atau jiwa. Kemudian ada tubuh, kemudian spiritual, yaitu keimanan. Nah, jika kita tidak menanamkan akhlak yang baik, kita sama dengan merusak jiwanya. Kita tidak memberikan makanan, asupan gizi pada jiwanya. Apa yang terjadi? Tubuh ketika tidak diberi makan, dia akan kurus. Jiwa ketika tidak diberi makan oleh akhlak, maka jiwa itu akan kering dan akan mendapat murka Allah. Akan rusak, akan terombang-ambing, bahkan tidak punya ketenangan jiwa. Nah, makanya akhlak ini lebih penting daripada Anda mewariskan hal lain, mewariskan amal kepada orang lain, mewariskan sedekah, mewariskan harta benda. Itu lebih penting akhlak daripada itu. Seperti Anda memberi makan dan minum kepada mereka. Kemudian ketika mati seorang meninggalkan 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan ketiga adalah anak yang soleh. Nah, ini mungkin sudah diketahui oleh orang-orang Islam dan mungkin sudah sering dibicarakan banyak guru ngaji, ulama, ya, tentang hal ini. 3 warisan yang ketika mati seseorang akan meninggalkan apa? Ya, sodakotin jariyatin, ilmu yang tafa'ubih, kemudian anak yang soleh. Kemudian mengapa akhlak begitu penting? Akhlak yang baik menjadikan pikiran anak, menjadikan pikiran istri atau pasangan, suami menjadi terbuka. Kemudian pikiran yang terbuka akan menjadikan kebiasaan yang baik dan tabiat atau karakter atau watak atau budi pekerti yang terpuji, yang baik. Dengan budi pekerti yang baik, dengan attitude yang baik, dengan behavior yang baik, maka akan menimbulkan amal saleh. Nah, amal saleh, amal yang baik akan menjadikan keridhaan Allah kepada orang tersebut. Kemudian keridhaan itu menjadikan surga. Sebentar, ini ada yang gabung. Namun di mana ya? Dari mana ya? Pak Iwan. Siapa lagi ini yang gabung? Baik.
Selamat bergabung Pak Iwan di Samarinda. Assalamualaikum. Saya lanjut. Amal yang saleh dari sikap yang terpuji, jadi tabiat yang baik akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keridhaan Allah akan memuliakan hidup kita, yaitu kemuliaan yang abadi, yaitu tentunya surga. Surga di dunia dan surga di akhirat. Insyaallah. Ya, makanya kita bangun akhlak yang baik. Akhlak yang baik dengan budi pekerti yang baik termasuk membentuk environment, lingkungan yang baik. Kemudian membentuk sikap, tutur kata, ucapan, kemudian pergaulan, semuanya kita harus berusaha yang baik. Karena dengan cara yang baik akan membuka pikiran kita menjadi terbuka, menjadi baik, kemudian menjadikan kebiasaan, karakter, watak, personality, kepribadian yang baik pula. Dengan itu menimbulkan amal yang baik, amal saleh, kemudian mendapat ridho Allah dan akhirnya mendapatkan kemuliaan abadi, yaitu surga Allah, surga dunia dan surga akhirat. Ya, kalau di dunia kita merasa resah, merasa murka, itu berarti Anda perlu kita ya, saya juga mengalami itu, kita harus berusaha perbaiki akhlak kita. Nanti kalau sudah terbaiki akhlak kita, maka kita akan mendapatkan surga di dunia. Kedamaian, ketenangan jiwa, ketentraman, kebahagiaan kita dapatkan dengan mudah. Dan akhirnya semuanya akan memudahkan kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya insya Allah mendapat surga. Kemudian bagaimana jika kita sebagai orang tua tidak membentuk akhlak yang mulia pada anak sejak dini? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seringkali anak Anda menjadi liar, anak Anda menjadi arogan, anak Anda tidak memiliki akhlak yang terpuji. Anak Anda akan bersikap buruk. Akhlak yang buruk menjadikan pikiran rusak, menjadikan kebiasaan buruk, menjadikan tabiat atau perilaku atau budi pekerti yang tercela, kemudian berefek pada amal buruk. Amal itu perbuatan ya. Perbuatan, sikap, amal yang dimurkai Allah. Apa yang terjadi akhirnya adalah kehinaan abadi, neraka yang ada untuknya. Ya. Bahkan sebelum ke neraka sesungguhnya, jika orang sudah berperilaku jelek, ya dia mendapatkan kehinaan juga di dalam dunianya. Maka pahamilah akhlak, pahamilah perilaku, pahamilah personality, watak, tabiat dari anak kita. Bahkan kita sendiri yang mulai dari awal. Bagaimana caranya? Nanti saya ajarkan ya. Kemudian membentuk akhlak anak sejak dini jauh lebih baik daripada Anda sibuk memperbanyak amal saleh, sedekah atau sedekah pada orang lain. Misalkan Anda sedekahnya banyak, Anda punya harta benda yang berlimpah. Anda sedekah, kasih orang, kasih makan. Nah, itu juga termasuk teladan yang baik ya. Tapi Anda selalu memarahi anak, selalu membuat emosi anak tidak stabil. Bahkan Anda mencontohkan cara yang tidak baik dalam mendapatkan harta. Misalkan ya, Anda sebagai pejabat atau Anda sebagai orang yang punya keleluasaan untuk mendapatkan harta. Anda korupsi, Anda ngakali laporan, kemudian anak Anda tahu dan Anda membiarkan ketahuan ini, Anda tidak menjelaskannya dengan mereka. Bahwa Anda membuat laporan yang tidak jelas, membuat laporan palsu, kemudian Anda berusaha menutupinya dengan sedekah, dan anak tahu apa yang Anda lakukan. Anda mencuri, Anda nyolong, dan Anda tidak menjelaskan kepada anak. Sehingga anak menjadi meniru diri Anda. Ini akan sangat buruk. Kalau Anda menutupinya dengan sedekah, ini bahkan sedekah itu tidak ada artinya, karena Anda mengabaikan akhlak anak. Ini akan menjadi tabiat yang diikuti. Jadi,
Kalau saya simpulkan begini, walaupun seseorang itu niatnya baik ya, niat sedekah itu baik. Membangun masjid, membangun madrasah, membangun tempat ibadah. Tujuan akhirnya baik. Namun prosesnya tidak baik. Maka ini sama dengan wudhu dengan air kencing. Ya, Anda tujuannya wudhu. Anda tujuannya bersih. Anda tujuannya mulia. Namun airnya adalah air kencing. Prosesnya dengan air yang najis. Maka akhirnya juga wudhunya nggak sah. Wudhunya najis. Jadi pahami dulu dari prosesnya. Kita contohkan akhlak yang baik. Kita contohkan cara mendapatkan uang dengan cara yang baik. Dengan cara yang halal. Dengan proses yang baik. Maka wudhu kita akan sempurna. Jadi begitu. Jadi tanamkan akhlak yang baik. Kemudian contohkan amal saleh, sedekah pada orang setelah prosesnya baik. Proses diawali dari akhlak, dari perilaku kita sebagai teladan. Yang ditiru anak sebagai orang tua yang diteladani, bahwa kita mau menunjukkan proses yang baik. Proses yang saleh, proses yang benar. Sehingga wudhu kita sempurna. Amal kita sempurna. Lalu bagaimana cara membentuk akhlak anak yang efektif sejak dini? Yang pertama adalah berikan teladan pada anak Anda. Berikan teladan atau contoh. Anda adalah orang yang patut diteladani. Jangan hanya menyuruh atau mengajari tanpa memberikan contoh. Misalkan Anda menyuruh ngaji, ya ngaji. Anda menyuruh berbaik hati kepada orang. Ya contohkan ketika Anda bercakap dengan orang lain. Ya baik hatilah. Baik dalam tutur kata, baik dalam kesopanan, adab, baik dalam penghormatan, baik dalam ucapan. Itu Anda contohkan. Jadi jangan hanya menyuruh. Namun ketika Anda menyapa orang lain dengan nada tinggi, dengan ngegas, dengan ucapan yang kotor. Misalkan dengan bahasa binatang ya, menyebut nama binatang gitu kepada orang lain. Maka anak ini akan juga meniru. Jadi jangan hanya menyuruh, jadilah contoh bagi mereka. Selain itu, anak kecil sangat suka meniru, terutama meniru orang tuanya. Jika Anda punya kebiasaan yang kurang baik, misalkan Anda contohnya adalah kencing dengan berdiri gitu ya. Secara tidak sengaja ketika anak Anda melihat Anda kencing dengan berdiri, anak mengikuti. Bahkan saya juga melakukan itu ya. Saya nggak sengaja. Saya laki-laki, saya kencing berdiri. Ya, wajar ya. Ketika itu tak sengaja nggak nutup pintu kamar mandi, anak melihat. Bahkan pada saat saya pergi ke tempat-tempat wisata gitu ya, ada toilet yang berdiri ya. Kemudian saya kencing berdiri. Anak tiba-tiba melihat saya kencing berdiri. Apalagi saat dulu saya ke jalan-jalan keluar kota, kemudian di pom bensin itu ada tempat toilet yang berdiri. Kemudian anak nggak sengaja ikutan ya, dia keluar dari mobil, cari saya, papa di mana, papa di mana. Kemudian saya melihat lagi kencing, saya berdiri. Nah, tiba-tiba anak ini juga meniru. Ketika saya suruh, loh kencing jongkok rawo, gitu. Dia bicara, nggak apa-apa kalau kencing berdiri. Nah, ini adalah sesuatu yang kita harus pahami dari diri kita. Apakah diri kita melakukan yang salah atau tepat gitu. Jadi kalau pas kencing yang memang kondisinya harus berdiri ya hindarkan anak dari situ. Biar dia tidak tahu bagaimana proses kita kencing ya. Karena ya kondisional ya. Kalau saya harus jongkok di situ ya justru akan membuat tempat kencing yang tempatnya berdiri jadi pesing, jadi kotor. Nah, hindarkan dari hal-hal yang mereka lihat, dari hal-hal yang mereka dengar yang tidak baik. Nah, saya ingat adalah unsur pembentukan watak ya. Watak itu kepribadian dari apa yang kita lihat dan dari apa yang kita dengar. Ingat, diri kita itu terbentuk dari apa yang kita lihat dan dari apa yang kita dengar. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik kemudian terekam di pikiran kita, maka itu akan
bisa jadi kita tiru. Bisa jadi tidak ditiru jika kita punya critical factor. Misalkan Anda meyakini bahwa mencuri itu dosa. Anda sudah ditanamkan dalam diri oleh orang tua bahwa mencuri itu dosa. Maka ketika kita melihat seseorang yang mencuri, Anda akan memblok bahwa saya tidak akan meniru itu. Nah, tapi kalau anak yang usia dari kecil sampai dengan 5 tahun, ini adalah proses pembentukan dasar bawah sadar. Dia tidak punya kritik sama sekali, kemudian melihat Anda mencuri. Misalkan ya, saya tidak menuduh Anda mencuri. Namun melihat orang lain, misalkan teman atau keluarga, atau orang yang Anda kagumi dan mencuri. Dan Anda tidak tahu bahwa anak ini meniru. Anda misalkan mengagumi orang ya, kemudian orang itu mencuri. Anak ini akan bertanya pada dirinya, "Duh, orang yang dikagumi bapak kan mencuri, kenapa dikagumi ya? Oh, berarti mencuri itu baik." Nah, padahal si anak ini tahu bahwa orang tua orang yang dikagumi itu misalkan mencuri timun, mencuri di sawah ya, mencuri pisang. Tapi bapak kok mengagumi dia ya? Berarti bapak mengizinkan saya untuk meniru orang itu. Maka ini akan menjadikan karakter anak, tabiat anak mengikuti apa yang dilihatnya. Maka hindarkan hal-hal buruk yang tampak di penglihatannya. Hindarkan hal-hal buruk yang terdengar di telinganya. Ini akan menjadikan dia berkarakter seperti itu. Jadi cukup 2 fungsi ini ada. Cukup 2 fungsi ini Anda perhatikan. Dari penglihatan dan pendengaran. Apa yang dilihat dan apa yang didengar. Ini yang harus diperhatikan. Karena karakter seseorang akan terbentuk dari apa yang dilihat dan apa yang didengar. Tidak akan terjadi jika seseorang itu buta dan tuli. Tidak akan ada pemanaan handphone di telinganya jika orang itu buta dan tuli. Coba bayangkan ketika orang itu buta dan tuli. Anda tunjukkan, "Hei, Japrak, ini handphone. Apakah kamu tahu ini handphone?" Karena dia buta dan tuli, dia tidak akan tahu itu handphone dan itu suara handphone, suara yang Anda dengarkan pun dia tidak dengar. Apalagi sampai melihat bendanya, tidak dengar. Maka orang yang buta dan tuli itu lebih bersih. Maka dalam Al-Quran pernah disebutkan, saya lupa ayat berapa, sumum bukmun ya, butakan dan tulikan. Jadi kalau kita ingin membuat diri kita bersih, iman kita suci, maka butakan dan tulikan diri kita dari hal-hal buruk. Maka hal-hal baik yang akan datang kepada kita. Jadi, masukkan dalam penglihatan kita hal-hal baik. Dengarkan dari suara-suara yang muncul di sekitar kita, suara-suara yang baik. Maka diri kita akan baik. Termasuk mendengarkan webinar saya ini. Ini kan hal baik ya. Insya Allah akan baik untuk kita semua. Oke, lanjut. Jadi mulai sekarang berikan contoh teladan pada anak, teladan yang baik. Mulai dari diri kita sendiri. Contohkan bahwa kita bersikap baik. Kita bertutur kata yang baik. Kita bekerja yang baik. Kita menunjukkan yang baik. Dan kita juga mendengarkan suara baik. Termasuk kita juga menyampaikan yang baik. Menyampaikan suara kepada anak dengan cara yang baik. Termasuk memberikan audio atau suasana ruangan ya. Atau misalkan di rumah Anda sering dengar musik. Ya juga yang baik. Termasuk tontonan TV juga yang baik. Maka itulah yang membentuk kepribadian anak. Membentuk akhlak anak. Dari apa yang dilihat dan apa yang didengar. Cukup pahami itu. Maka perasaannya, penciumannya, pengecapnya. Jadi unsur dari panca indera akan terbentuk semuanya dari apa yang dilihat dan apa yang didengar. Karena jiwa terbentuk dari apa yang dilihat dan apa yang didengar. Nanti efeknya pada kinestetik, pada olfaktori, pada gustatori. Jadi kalau Anda pahamkan visualnya dengan cara yang baik, Anda dengarkan
auditorinya dengan suara yang baik, maka kinestetiknya, perasaannya, hatinya akan baik. Olfaktorinya, penciumannya akan baik. Kemudian gustatorinya, pengecapnya apa yang dimakan juga akan baik. Lanjut. Kalau ada pertanyaan Anda boleh tanya langsung di chat, nanti saya bahas satu persatu ya. Silakan tanya aja, kalau terbesit pertanyaan tanya aja. Kemudian yang kedua adalah komunikasi dan sugesti. Bagi Anda yang sudah memiliki anak, pasti tahu betapa susahnya berkomunikasi kepada anak. Dan itulah seninya, bagaimana kita bisa berkomunikasi yang tepat sasaran, dan bisa memberikan sugesti positif pada anak. Ya. Komunikasi yang baik ini dibentuk akan keluar dari diri yang baik. Kalau diri Anda nggak baik, tidak akan muncul komunikasi atau sugesti yang baik. Jadi, buatlah diri Anda nyaman, buatlah diri Anda tenang. Dengan cara memaknai respon panca indera. Sudah saya sering dengung-dengungkan di YouTube saya. Kalau Anda melihat gambar yang jelek, maka katakan dalam hati, itu hanya sebuah gambar. Saya tenang dan nyaman. Kalau Anda melihat anak Anda bertingkah buruk, bahkan melotot, bahkan pakai pisau ya, Anda jengkel sekali. Anda cukup santai aja. Lihat. Dan katakan dalam hati, itu hanya sebuah gambar. Saya tenang dan nyaman. Maka dari situ kita akan bisa melontarkan sesuatu yang baik. Misalkan, nak, besok itu taruh di bawah. Anda sambil melihat bagian sedaksennya ya. Sedaksen untuk keakraban itu adalah di area mata sampai dengan dada di atas puting susu. Ini kalau yang pernah ikut kelas saya, sudah sering saya katakan ya, sudah sering saya beritahu bahwa ada 3 titik sedaksen yang kita bisa pengaruhi tanpa harus berkata. Yaitu untuk membuat penolakan atau membuat orang jadi jenuh. Itu lihat area pangkal hidung ya, antara kedua mata sampai ke atas. Sampai ke jidat, sampai ke rambut. Maka orang akan marah kepada kita. Akan jenuh, akan pergi kepada kita. Jadi kalau Anda berkomunikasi dan Anda ingin menyudahi komunikasi itu, pandanglah rambutnya. Maka dia akan merasa tidak diperhatikan. Dia akan jenuh, dia akan kabur. Tapi kalau Anda ingin membuat keakraban, lihatlah area antara kedua mata sampai dengan dada di atas puting susu. Jadi mata, hidung, mulut, janggut, leher, dada. Orang akan akrab, orang akan care, orang akan merasa berteman dengan Anda. Ini cocok sekali jika Anda berbisnis, jika Anda mempengaruhi anak, membuat keakraban kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada keluarga. Dia akan merasa care, dia akan merasa berteman, dia akan seperti merasa akrab dengan Anda. Karena Anda memperhatikan area sedaksen yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah area sedaksen seksual, yaitu di bawah puting susu sampai dengan dengkul. Ini jika Anda lihat, bahkan di titik kelamin, Anda lihat sedikit, Anda suka pada orang, kemudian Anda lihat sedikit di area kelaminnya, Anda lihat area kelaminnya sedikit aja, dia akan tergerak. Jika Anda suka, dia akan tertarik sekali dengan Anda. Kemudian Anda lihat area keakraban, maka dia akan tertarik ke Anda. Ini juga saya ajarkan bagi Anda yang sudah berkeluarga. Jadi kalau ingin menimbulkan rasa akrab, rasa seksual yang tinggi, lihatlah pasangan kita di area sedaksen 2, yaitu antara kedua mata sampai dengan puting susu. Kemudian lihat area sedaksen 3, yaitu kelamin. Maka pasangan kita akan tertarik. Coba aja. Anda biasakan untuk itu. Jadi yang sudah beristri ya. Kalau yang belum berkeluarga, yang sudah bersuami ya. Yang saya sarankan yang sudah beristri dan bersuami. Kalau belum, ya lihat sebentar aja untuk menarik perhatian calon pasangan Anda. Sehingga Anda lebih dekat nanti. Karena ini kalau didalami ilmunya sangat detail, bisa dipakai untuk kejahatan seksual ya. Jadi jangan disalahgunakan. Nanti kalau pengen tahu lebih jauh, ikut kelas saya. Saya ajarkan bagaimana cara-caranya untuk memanfaatkan ini untuk lebih baik. Nah, area ini bisa kita bangun untuk anak kita, yaitu kalau anak berarti ada namanya batasan ya. Kita jangan sampai melihat kelaminnya ya. Untuk menimbulkan keakraban, yaitu di area sedaksen 2. Nah, di situ dia akan merasa
tunduk, akan merasa diperhatikan, dan akhirnya kita bisa leading. Kalau sudah passing itu menjalin keakraban. Kalau sudah passing, kita bisa leading, kita bisa perintah untuk menaruh pisaunya. Saya juga pernah mengalami hal ini. Anak pakai pisau dan pada saat itu sedang minta sesuatu dan saya nggak bisa bantu. Jadi dia marah, dia pakai pisau. Kemudian saya bilang begitu. Sambil lihat area selection 2, pisaunya taruh. Pisaunya letakkan di bawah. Papa mau bantu. Nah, akhirnya dia mau. Akhirnya jadi tentram, jadi damai. Gitu ya. Jadi dengan komunikasi yang baik akan menimbulkan sugesti positif pada anak. Akan menimbulkan efek, akan menimbulkan dampak yang baik pada anak. Nah, cara menyusun sugesti komunikasi ini saya ajarkan di kelas Insan Hipnosis juga. Nanti kalau Anda ikut kelas parenting, ya ada khusus untuk sugesti-sugesti bagaimana menyusun sugesti untuk parenting. Ada kelas juga medis, ya saya juga mengajarkan sugesti untuk medis, untuk mengatasi hal-hal medis yang secara sugesti bisa diatasi tanpa obat. Kemudian lanjut, Anda bisa memanfaatkan salah satu teknik hipnotis untuk memberikan sugesti positif pada anak, yaitu dengan hypnosleep, ya bisa. Hypnosleep adalah mensugesti anak ketika tidur. Ini saya sebut sebagai hypnosleep for kid. Bagaimana mempengaruhi anak ketika tidur. Bisa dilakukan di saat menjelang tidur dan bisa dilakukan di saat dia tertidur pulas. Namanya hypnosleep. Nanti kita bisa mensugesti sesuai keinginan kita. Tentunya kita berkeinginan yang baik ya. Bagaimana caranya? Ya, ikut kelas. Ya, saya juga sudah share cara ini gratis di YouTube. Hipnotis IH, Anda bisa cari di situ cara melakukan hypnosleep. Jangan lupa subscribe kalau sudah ketemu ya. Cara hypnosleep, cara mensugesti anak ketika tidur. Yang paling penting adalah kita meneladani, kita memberikan contoh. Kita sebagai orang tua harus menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Selain itu, ada juga yang bisa memanfaatkan teknik passing leading atau accept utilize. Dalam pelatihan saya, nanti saya ajarkan beberapa teknik yang bisa dipakai untuk mensugestikan kepada anak, kepada istri, kepada suami, agar semuanya baik. Sehingga sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah ya, saya juga belajar menuju ke sana. Menurut saya sudah alhamdulillah bahagia sesuai prediksi saya. Namun mungkin ada orang lain yang menyebutnya tidak bahagia juga. Ada ya, namanya persepsi ya. Yang penting adalah hati kita. Semua tergantung kita sendiri yang memaknai. Bagi orang tua, Anda bisa melakukan hal ini agar lebih legowo dan ikhlas dalam membentuk akhlak anak. Berzikir ya. Biasakan untuk ketika lagi emosi, sholat tobat. Berzikir, menenangkan diri, yang khusyuk, mendekatkan diri pada Tuhan, mendekatkan diri pada Allah. Ya Allah, saya tidak tahu bagaimana hal ini menyelesaikannya. Saya tidak tahu solusi masalah ini. Tolong tunjukkan saya jalan yang terbaik. Maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik. Bahkan saya ingat ini ada satu nasihat yang saya ingat dari, saya sebut teman namun juga guru ya. Awalnya teman karena dia sering menasihati parenting. Dia mengajarkan hal-hal yang menurut saya juga saya belum melakukannya dengan baik. Dan saya sebut guru. Jadi begini, kita menilai dari apa yang ada di depan kita. Kalau di depan kita itu baik, maka lakukan. Kalau di depan kita itu jelek, maka jangan lakukan. Misalkan, Anda kerja. Misalkan ya, yang sederhana, misalkan tukang becak atau ojek online. Kemudian pada saat Anda bekerja, Anda dapat tumpangan di situ. Misalkan becak ya, Anda sedang becak, mengayun becak. Kemudian ada orang jatuh. Anda berpikir dua pilihan. Apakah saya melanjutkan ke tempat kerja yang biasanya saya mangkal di sana, atau saya menolong orang yang jatuh ini? Maka sesuai arahan yang saya dapat dari teman saya yang saya anggap guru itu, tolonglah lebih dulu.
lakukan yang terbaik yang ada di depan Anda. Maka turunlah dan tolong orang tersebut. Kalau dia perlu dibawa ke rumah sakit, antar aja. Atau minta tolong kepada orang untuk mengantar ke rumah sakit jika jauh. Usahakan kamu menolong orang dulu. Melakukan yang terbaik di depan kamu. Begitu. Baru setelah beres, lanjutkan ke pekerjaan. Jangan berpikir, saya kan kerja, saya belum dapat uang. Nanti anak saya makan apa? Anak istri saya makan apa? Anak suami saya makan apa? Misalkan yang kerja perempuan ya. Itu kalau cara Nabi, lakukan yang terbaik di depan Anda. Maka pertolongan Allah akan datang dengan tak diduga. Dan bahkan cerita itu, mungkin juga Anda pernah mendengar cerita yang sama. Orang becak itu yang nolong itu, kalau teman saya cerita ya, itu kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian setelah itu dipasrahkan kepada dokter, kemudian disuruh hubungi keluarganya, dan kemudian sudah ditata dengan baik. Akhirnya tukang becak ini pulang, ya kembali ke tempat mangkalnya, kemudian setelah anak ini sembuh, anak ini cari orang becak itu. Kemudian apa yang terjadi? Orang becak ini ditanya, apakah Bapak sudah punya rumah hunian? Orang becak itu ditanya, belum punya. Maka disitulah anak ini memberikan rumah kepada orang becak itu. Karena kebetulan yang ditolong itu orang kaya. Jadi rezeki bisa datang dari mana saja. Min haitsu la yahtasib. Tidak disangka-sangka. Jadi fokuslah pada melakukan kebaikan. Apa yang di depan Anda. Dan termasuk menghindarkan keburukan apa yang di depan Anda. Kalau Anda yang Anda makan atau Anda yang Anda lakukan di depan Anda itu buruk, maka hindarkanlah. Ini adalah takwa. Takwa dimulai dari langkah-langkah kecil kita. Kalau Anda membuat laporan pekerjaan, misalkan Anda mau ngakali di situ dan Anda merasa itu buruk, maka jangan lakukan. Hindarkan. Lakukan yang baik. Anda harus tulis sebenar-benarnya. Kalau Anda sedang melakukan sesuatu dan itu baik, lakukan aja. Kalau Anda itu buruk, misalkan Anda disuruh orang ya untuk melakukan keburukan. Kalau di dalam diri Anda terbesit tidak, ya sudah tolak aja. Tetaplah di jalan Tuhan. Maka kebaikan akan datang dari yang tak terduga. Min haitsu la yahtasib. Insyaallah. Ya. Kemudian dekatkan diri pada Allah, lakukan self hipnosis, self hipnoterapi. Anda bisa dengan mulai dari olah nafas. Karena dengan menyadari nafas kita masuk dalam kondisi alfa ringan, ya. Kita masuk dalam kondisi trans ringan. Anda olah nafas yang baik, kemudian sebarkan ke seluruh tubuh Anda dan katakan pada bagian yang tegang menjadi kendor, rileks dan nyaman. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang terbaik. Ya Allah, arahkan aku pada jalan yang terbaik. Ya Allah, berikan aku solusi yang tepat. Maka di situ akan ada jalan yang kita tidak pikirkan terjadi. Bahkan kita juga sering mengalami, ya. Misalkan ya, gaji sebulan dapat 10 juta. Anda berpikir, wah kurang ini ya. Bulan ini ada iuran ini, ada cicilan ini, ada selamatan misalkan, atau ada acara di rumah yang menghabiskan sekian juta. Wah kurang. Namun dengan keyakinan tinggi, Anda mendapatkan rezeki yang tak terduga. Saya mengalaminya. Mungkin Anda juga mengalami hal itu. Bahkan dihitung sebulan ini habis sekian juta, namun uang yang didapatkan bulan ini dari gaji itu kurang. Kita pasrah pada Tuhan. Ada aja jalan dari Tuhan. Tiba-tiba ada bisnis yang menghasilkan, kemudian dapat fee. Ada juga sesuatu yang dikelola dari harta kita, kemudian datang kepada kita dan memberikan rezeki. Itu ada. Anda pun mengalami ya. Pasti saya rasa semua orang mengalami. Mendapatkan keajaiban-keajaiban yang tak terduga dari Tuhan. Yang tidak masuk akal. Baik, lanjut.
Ada 9 adab cara Nabi dalam mendidik anak, yaitu 9 cara ini saya ajarkan nanti ketika Anda ikut kelas parenting saya. Yang pertama adalah akhlak kepada orang tua. Yang kedua, akhlak kepada para ulama atau guru. Yang ketiga, akhlak kepada orang lain atau akhlak penghormatan. Yang keempat, akhlak persaudaraan. Yang kelima, akhlak bertetangga. Yang keenam, akhlak meminta izin untuk melakukan sesuatu. Yang ketujuh, akhlak makan dan minum. Yang kedelapan, akhlak berpenampilan. Yang kesembilan, akhlak mempelajari ilmu agama. Bukan hanya ilmu agama, juga ilmu pengetahuan. Faman arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Faman arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Waman arada huma fa'alaihi bil ilmi. Jadi, kalau kita belajar dunia ya kita dapat ilmu dunia. Ya, dapat keduniawian. Kalau kita belajar ilmu akhirat, kita juga dapat ilmu keakhiratan yang akhirnya menunjukkan kita kepada akhirat yang cerah. Faman aradahuma, yang kalau kita belajar keduanya, maka kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Semuanya butuh ilmu ya. Untuk ilmu itu nanti saya ajarkan di kelas hipnoparenting yang Anda boleh ikuti. Di kelas Anda bisa daftar ke admin saya yaitu 085 32 99 99 633. Insyaallah akan mendapatkan kemudahan dalam mendidik anak dan damai, sukses, sehat dan sejahtera. Baik. Kembali kepada sesi tanya jawab ya. Anda boleh membuka audio Anda boleh bertanya ya. Saya akan jawab dulu dari chat ini. Izin bertanya Pak, bagaimana cara mengatasi anak yang rewel, nangis tanpa permintaan yang jelas? Terima kasih. Pak Wahyudi Muhammad tanya kepada anak, apa yang kamu minta? Apa yang kamu minta ya? Kalau nggak jelas, sudah perjelas. Kalau kamu nggak jelas, saya nggak akan beri kamu. Nangis, biarkan. Sugesti padanya, menangislah sampai puas. Setelah itu tidur. Menangislah sampai kamu puas. Setelah itu tidur. Menangislah yang kencang. Kalau sudah puas, tidurlah. Itu biasanya saya lakukan begitu. Bahkan kalau anak tidak tidur ya, saya bilang begini. Kamu nggak tidur nak? Nggak. Aku mau main sama papa sampai malam. Saya bilang gini, kalau kamu nggak tidur, nanti semuanya nggak bisa tidur. Jadi tidurlah. Nak kue ora turu, kue ora iso turu kabeh. Kalau saya bahasa Jawanya begitu. Jadi sugestikan. Jadi perjelas ya, jujur dengan apa adanya diri kita. Mintamu apa nak? Mintaku ini. Misalkan dia minta sepeda, namun diri Anda belum ada arah untuk membelikan sepeda ketika itu. Nah, sampaikan kepadanya, Papa belum ada uang. Nanti di tanggal ini insya Allah Papa dapat uang. Jadi tolong sabar dulu. Nanti kalau ada uang sisa, Papa belikan. Begitu ya. Perjelas. Jadi jujur dengan diri kita sendiri. Kalau misalkan anak menangis terus, ya katakan seperti itu. Menangislah sampai kamu puas. Setelah puas, tidur. Setelah puas, mandi, makan, dan tidur. Nanti dia akan sesuai sugesti kita. Lanjut. Pak Ishak Mambu. Pak itu yang berisik bisa tidak mikrofonnya? Oh ya, sudah dimatikan tadi. Dimute dulu ya, yang lain sudah. Yang ada mic-nya, Pak ditekan biar mati suaranya. Baik, sudah. Pak Sartono yang gambar mikrofon itu sudah ya. Bapaknya enggak paham. Panggil anaknya Pak suruh. Ya, Bapak mungkin belum buka chat. Tanya cara merubah anak kecanduan game online master. Pak Arham ya. Baik, kemarin ada ya yang dari Surabaya. Saya mau tunjukkan testimoni tadi sebenarnya. Namun di editing presentasi saya belum cantumkan. Saya dulu pernah bikin story ya, Pak Arham mungkin pernah lihat. Jadi ada anak di pondok pesantren suka nge-game. Ya, bahkan ini anaknya, saya lihat fotonya si Kiai Ustadz. Saya ajarkan hipnoslip. Hipnoslipnya sebelum tidur.
Ya, dilakukan sebelum tidur malam. Lihat area hidung, lihat area mata, hidung, mulut, kemudian leher, kemudian dada di atas puting susu. Kemudian saya mengatakan seperti ini. Nah, mulai sekarang dan seterusnya, kamu lebih suka ngaji daripada game. Sebentar, saya baca ya sugesti yang saya ajarkan pada waktu itu. Pak Suyono namanya. Nah, sugesti saya seperti ini, saya bacakan. Oke, saya kembali ke ini berarti masih tampilannya slide ya. Oke. Nggak apa-apa deh, saya baca. Sambil melihat wajahnya dan jantungnya, berkatalah Bapak seperti ini. Bapak sayang sama kamu. Jadi orang yang rajin ya nak, kurangi gamenya. Ingat sholat dan ngaji. Karena sholat dan ngaji itu lebih bagus daripada game. Semoga kamu jadi anak yang baik. Tidurlah. Jadi sugestinya dilakukan sebelum tidur. Sugestinya dilakukan sebelum tidur. Pada saat anak ngantuk, menjelang tidur, sugestikan seperti itu. Nak, Bapak sayang sama kamu nak. Jadi anak yang rajin ya nak, kurangi gamenya. Ingat sholat dan ngaji. Karena sholat dan ngaji itu lebih bagus daripada game. Semoga kamu jadi anak yang baik. Tidurlah. Kemudian setelah beberapa hari memberikan testimoni. Alhamdulillah paketnya sebentar. Alhamdulillah contoh skrip terapi agar tidak kecanduan game sangat luar biasa Master. Syukron jazakumullahu khairan. Kalau Master berkenan, mohon Al-Fakir beri contoh sugesti agar semangat dan mudah dalam menghafal Al-Quran. Nah, dengan kalimat seperti itu, kalau yang ingin nanti WA saya kirim screenshotnya, contoh sugestinya. Jadi anak biar tidak kecanduan game. Pastikan diri kita sehat dulu, diri kita bahagia dulu, diri kita patut diteladani, diri kita patut jadi orang yang baik. Maka lingkungan kita dari anak, istri, tetangga, insya Allah akan terdampak emosi yang baik. Begitu ya. Saya kasih kesempatan untuk bertanya ya. 5 menit dari sekarang boleh bertanya. Boleh bersuara, dihidupkan mikrofonnya. Ya, kalau ingin bertanya. Kalau tidak, ya saya cukupkan dulu. Saya tunggu dari sekarang. Pak Rahim. Ya, Pak Wahyudi ya. Nanya Pak tadi ya. Tadi terima kasih ya Pak ya. Tadi udah mau jawab pertanyaan saya. Masalahnya gini Pak. Nangisnya itu malam jam 12 malam gitu Pak. Kalau saya suruh nangis terus, itu tetangga yang bisa tidur juga gitu Pak. Oke. Itu gimana solusinya? Nah, makasih Pak. baik. Ada namanya statement, state of mind ya. Orang nangis itu karena sedih. Jadi sedih itu merunduk ya. Orang nangis karena perasaannya aktif. Ada state of mind yaitu pikiran, perasaan, dan tubuh. Maka ketika orang nangis berarti perasaannya aktif. Jika ingin perasaan ini tidak aktif, maka aktifkan statement yang lain, yaitu gerak tubuh atau berpikir. Kalau anak suruh berpikir nggak mungkin. Maka statement yang kedua adalah gerak tubuhnya. Suruh dia lihat ke atas. Anda boleh berbohong sedikit demi anak yang tenang ya. Anda boleh lihat bulan di atas. Lihat tuh ada tokek di atas. Nah, dari situ dia akan berubah state of mind-nya dari tubuh. State of mind dari tubuh itu akan membuat perasaan menjadi mati. Makanya kalau di Jawa ya, orang-orang dulu kalau di tempat saya itu dibohongin kalau anak nangis itu, ada tokek tuh di atas tuh, ada tokek tuh. Lihat, ada tokek. Nah, akhirnya bergerak state of mind-nya, bergerak tubuhnya, dia melihat ke atas, akhirnya nangisnya makin reda. Nah, itu. Kalau yang tadi yang saya ajarkan adalah Anda timang-timang. Atau mungkin Anda bopong ke atas ya tubuhnya. Anda angkat kalau anak kecil, angkat
di selangkangan tangannya ke atas, kemudian tangan Anda di dada yang satu, kemudian yang satu di bagian perut ya. Anda putar-putar. Ini juga cara seseorang yang ya saya tidak melakukan ini. Namun dia angkat anak seperti tengkurap gitu ya, di atas kedua tangan, dadanya ditahan pakai tangan kiri, kemudian perutnya sampai kelaminnya itu ditahan dengan tangan kanan, kemudian diputar-putar seperti pesawat terbang. Akhirnya dia reda nangisnya. Kalau masih nangis terus, ya bilang aja seperti tadi ya, menangislah yang keras. Setelah puas, kamu tidur. Gitu. Kalau mau, ya ada gangguan yang dari perasaan, biasanya dari ibunya, dari sawanan juga bisa, misalkan dari gangguan makhluk yang tak terlihat, maka disitulah bacakan sesuatu ya. Saya bukan dukun, Anda percaya ke dukun siapa di situ ya. Misalkan dikasih sawanan, diusap-usap pakai pakai kayak sawanan gitulah, daun-daunan gitu ya. Itu bisa membuat anak menjadi reda nangisnya. Nah, silakan gunakan cara-cara yang tadi dan gunakan cara yang tepat. Gitu ya, Pak Wahyudi ya. Terima kasih Pak Roh. Ya. Oke, kasih Pak. Yang lain boleh bertanya? Yuk. Mas Rohim, Ya. boleh Pak tanya? Iwan ini. Ye, Apa kabar? Samarinda nih. Alhamdulillah. Baik, gimana? Nih Mas Rohim, Ya. saya pernah itu menemukan seorang anak. Sebenarnya anaknya sudah SLA ya. Nah dia itu tadi itu memang karena sering dibiarkan ya, di pembiaran main game gitu ya. Nah, kemudian suatu saat di tengah malam mungkin ada gangguan, entah gangguannya di laptopnya atau gangguan di sinyal. Akhirnya dia ngamuk-ngamuk gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya ngamuk-ngamuknya itu sudah beberapa kali gitu ya. Tapi waktu itu malam-malam mereka mengatakan tidak bisa terkendali gitu sampai mengganggu tetangga. Nah, apakah hal seperti itu bisa diatasi dengan atau tekniknya bagaimana untuk mengatasi hal seperti ini, Pak? Ngamuknya gitu ya? Ya. Dia udah dewasa berarti Pak ya? Ya, sudah SLA. SLA itu apa ya? SMA. SMA. Oh, Yeah. oh SMA. Oke. Nah, caranya begini. Kalau orang tuanya memang dianggap tidak dipercaya olehnya ya, Bapak datang ke situ. Datang ke situ, kemudian ya orang yang dipercaya yang dimintai tolong. Bisa diketak. Diketak begini. Nah, boleh dengan care, dielus-elus punggungnya ya. Apa sih yang kamu sesali? Semua kan bisa dijalankan besok. Ya, tidur. Itu bisa. Jadi kita menggunakan namanya pengaruh dari ini ya, otoritas, bukan otoritas ya. Kalau kita dianggap percaya, dipercaya itu kita sebagai orang yang dipercaya orang untuk jadi guru atau jadi penyembuh, jadi orang yang dihormati di situ. Jadi kita bisa membantu dia dengan care, dengan lulus punggungnya, pakai di posisi samping ya, jangan berhadapan. Nah, apa sih yang kamu sesali? Besok kan bisa lagi, tidurlah. Insya Allah dia tidur. Kalau Pak Iwan mau mengajari orang tuanya, boleh dengan perlawanan atau pacing kemarahan. Dia marah, samakan intonasinya. Marah, marah. Kemudian setelah sama intonasinya, kemudian leading. Lebih keras lagi, tambahkan pukulan pada benda. Misalkan meja ya. Pakai kardus yang suaranya timbul keras, katakan, tidur. Gitu aja. Jadi kalau sudah pacing ya, misalkan ya, dia gebrak meja, gebrak laptop gitu ya. Ya udah, mejanya gebrak juga, sama, gebrak gitu Pak. Sekeras-kerasnya sampai suara itu sama sehingga merasa dia adalah diimbangi gitu loh. Setelah diimbangi lakukan leading dengan perintah tidur. Kalau nggak tidur
aku nggak akan bantu kamu. Aku nggak mau jadi orang tua kamu. Aku nggak akan nyekolahin kamu. Aku biarin kamu. Nah, gitu. Jadi di leading, passing dulu, leading itu bisa. Atau cukup dengan cara tadi yang saya sampaikan ke Pak Wahyudi ya. Marahlah. Semakin kamu marah, semakin ngantuk. Marah sekuat-kuatnya sampai kamu puas. Setelah puas, tidur. Udah. Yang penting marah itu di situ wajar. Nggak ada parang, nggak ada celurit, nggak ada pisau. Yang penting wajar. Kalau misalkan laptop itu dianggap orang tuanya misalkan rusak dibanting, nggak masalah, ya udah biarkan dibanting dan rusak. Tapi kalau itu boheman atau memang mau diamankan, ya udah ambil laptopnya, udah. Kalau marah jangan ke laptop, marah ke bantal, pukuli bantal itu sampai kamu puas. Setelah kamu puas, kamu tidur. Oke, marahlah, pukuli bantal itu sampai kamu puas. Setelah kamu puas, tidurlah. Dia akan mengikuti sugesti gitu, Pak. Jadi posisikan dulu kita sebagai konselor atas dirinya, posisinya tenang. Jadi di situ kita punya solusi untuk mengatasi kemarahannya. Mungkin itu Pak Iwan. Itu berarti kalau teknik begitu bisa juga untuk kepada istilahnya orang-orang yang lebih dewasa, orang tua gitu, atau kadang-kadang kan dalam lingkungan pergaulan kita ada teman, ada teman sekantor yang marah-marah itu, prinsipnya sama, Pak. Sama, Pak. Kalau kita bisa tenang, ya bisa tenang, tenanglah. Kalau tidak bisa tenang, pacing dengan sikap yang sama. Kalau dia berdiri, berdiri. Jangan sampai kemudian dia berdiri, kita duduk. Dia secara bawah sadar terdown ya. Samakan berdiri, lihat area keakraban. Kalau pingin ngobrol lebih lama, kalau pingin buat jenuh, lihat area sedaksen yang paling atas, yang pertama, yaitu dari jidat sampai ke rambut. Lihat rambutnya aja, dia akan pergi, Pak. Cukup tenang, berdiri tegap, lihat rambutnya, lihat jidat dan rambutnya, dia akan pergi. Otomatis itu bawah sadar. Ada namanya hypnoseduction untuk mempengaruhi secara bawah sadar tanpa kata-kata. 3 area itu. Nah, dia akan, Pak Iwan itu membosankan ya. Dimarahi kok malah nggak enak. Akan muncul rasa yang tidak nyaman ketika kita melihat area itu. Apalagi kalau dia lihat area kelaminnya, dia akan risih, Pak. Ya gitu ya. Itu seduction. Jadi kalau lihat kelamin enggak lah. Ya, yang nanti responnya kalau kelamin itu responnya akan tertarik secara kelamin. Kok malah Pak Iwan lihat kelamin saya? Apa dia malah terangsang ke saya? Bawah sadar akan mengatakan seperti itu. Jadi jangan lihat itu. Lihat area yang menolak. Kalau menolak, area jidat ke rambut. Kalau area mendamaikan, area yaitu di antara kedua mata sampai ke dada di atas puting susu. Dia akan secara otomatis akan care. Gitu. Ada yang lain, Pak Iwan? Ya, terima kasih. Oh iya, baik. Sama-sama, Pak Iwan. Baik, saya tunggu lagi satu pertanyaan. Pak Iwan ini di Samarinda ya. Ini lebih tua dari saya, mohon maaf. Pak dosen. Enggak, saya lebih muda dalam ilmu. Baik. Ya, saling belajar ya, Pak Iwan. Oke, saya tunggu satu pertanyaan lagi. Kalau belum ada, ya saya cukupkan. Kalau ada, saya tunggu satu pertanyaan. Tampaknya tidak ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di webinar saya. Semoga mendapatkan manfaat dari webinar ini. Pak Sartono ini mau bertanya. Iya Pak Rahim. Ya, silakan. Ya, ini Pak, saya punya saudara. Orangnya itu sudah masuk ke sekolah STT, tapi dia sering ngambek. Kalau minta apa selalu ngambek. Jadi orang tuanya itu susah untuk ngomong. Ibaratnya kalau malam itu juga kalau minta sesuatu, dia itu selalu ngambek. Nggak harus nunggu besok. Gimana untuk cara menanganinya ngasih tahu sama orang menanganinya ya. Gitu. Terima kasih Pak. Baik, seperti tadi saya sampaikan ya, setiap
langkah di depan kita, kita harus sesuai arah Tuhan. Ya, kalau dia ngambek dan bapaknya nggak suka, ya udah diam aja. Aku nggak suka, singkir, minggir lah, minggir. Bilang sama anak, nak, aku nggak suka kamu ngambek. Kalau kamu mau sesuatu ya bilangnya tadi pagi, bilangnya jauh-jauh hari. Jadi jangan begini. Kalau begini aku nggak suka. Kamu nangis, tak biarin. Tegas. Nah, kita pada rule yang baik, ya. Rule yang baiknya adalah menyampaikan kebaikan, menyampaikan cara yang baik, dan menyampaikan aturan yang baik. Maka diri anak akan merekam hal itu. Walaupun dia saat itu ngambek sekali, dia akan memahami pola bapaknya, pola orang tuanya. Oh, berarti bapakku itu nggak suka ya kalau saya minta itu ngambek. Gitu. Kalau dia sampai marah, kemudian nggak pulang, biarkan nggak pulang nggak apa-apa. Tapi tetap dipantau ya. Jadi kalau nggak, oh dia kemana ya? Kok nggak pulang? Oh ke rumah Bude. Ya sudah di situ, biarkan. Posisikan diri kita nyaman dengan rule kita, rule yang sesuai ketentuan Tuhan, rule yang takwa. Maka dia akan terpengaruh nantinya. Tidak perlu 1-2 hari. Oke, ini Pak Sartono malah out ya, mungkin sinyalnya sinyalnya kurang bagus. Nah, baik, cukup tadi ya, tetap kekeh pada kita punya aturan sebagai orang tua, aturan yang juga baik dan pada rule yang baik, maka dengan mempertahankan rule itu, dengan mempertahankan statement yang sudah kita buat, maka akan mempengaruhi akhlak kepada anak dan kepada pasangan kita. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Silakan lanjut nanti di kelas Hypnoparenting. Anda boleh lihat di website masterhypnotis.com ada jadwal pelatihan Hypnoparenting. Dan semoga kita semua dalam kebaikan, kesejahteraan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Ya, keluarga kita bahagia, sukses, dan sehat selalu. Amin. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas Rahim, kalau bisa nanti slide-nya nanti dibagi dengan apa tadi sugesti tadi, bisa dibagi di grup WA nggih. Baik. Ya, terima kasih. Matur nuwun. Sami-sami Pak Iwan. Ya, saya kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohim. Webinar.